Shalom Habibi. Shalom Habib. هذا تنزل باب جبل مقطم معجزات. Shalom. Shalom. Habibi. Shalom. Wow. Asli nih Pak ya? Dari batu semua itu. Gereja seperti ini, inilah yang dikenal dengan gereja sampah atau gereja mujizat, gereja Santo Simon, ya, 3 nama. Orang-orang Kristen terancam mau dibunuh. Jadi Al-Muislidin, seorang musafir, seorang khalifah pada waktu itu berkata kepada Pastor Abraham Binjara, pemimpin tertinggi gereja Koptik, bahwa kamu harus memindahkan gunung ini. Kalau gunung ini tidak pindah, maka kamu akan kami bunuh. Akhirnya mereka minta waktu, dikasih 3 hari, dan mereka mulai berdoa dan berpuasa. Mereka puasa, mereka berdoa, dan mereka menyanyikan lagu Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Sampai akhirnya Bunda Maria menampakkan dirinya itu dari gereja gantung tadi. Makanya kalau saudara lihat yang itu memang itu terjadi alami. Bunda Maria menampakkan dirinya bahwa dia mengatakan kepada Pastor Abraham Binjara supaya jangan takut, gunung itu pasti pindah. Maka mereka berdoa dan tiba-tiba ya gunung itu bergerak. Disaksikan oleh Al-Muislidin.
bersama dengan Santo Simon. Ya, makanya gereja ini disebut gereja Santo Simon, gereja sampah atau gereja mujizat. Itulah kurang lebih ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita ibadah sebentar ya. Yuk. Yang diminta untuk sharing sebentar sore hari ini, Tuhan mengurapi kami semua supaya kami boleh mengerti. Terima kasih, kami siap dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Kayaknya shalomnya kurang mantap, saudara. Shalom. Mungkin ibadah pertama kita yang belum mandi, saudara ya. Coba buka dulu, kayaknya kita semua bawa HP suci. Ya. Matius 17 ayat 20. Buka HP suci kita dulu, bukan kitab suci lagi, HP suci, saudara. Matius 17 ayat 20. Sudah? Sudah dapat kita baca dengan suara yang mantap sedikit, saudara? Sudah ya, Matius 17 ayat 20, 1, 2, 3. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Amin. Saudara, firman Tuhan sederhana. Tuhan mengajarkan, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saudara, iman sebesar biji sesawi. Nanti 2-3 hari kita akan ke Israel. Saudara akan lihat yang namanya biji sesawi itu besar atau kecil, saudara. Bahkan halus, saudara ya. Tapi Tuhan justru berkata, kalau kamu punya iman, sebenarnya dia mau ngomong, sekecil ini saja itu udah cukup. Tapi Tuhan kan balik kata-katanya, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa pindahkan gunung. Yang gak mustahil pun bagi kita susah, bagi Tuhan gak ada yang mustahil, saudara. Kalau di atas dikatakan karena kamu kurang percaya. Ada banyak kita mengaku kita Kristen. Saya mau tu Yesus, saudara ya. Kayak halak kita orang Batak dulu kan nyembahnya si mula jadi nabolon, saudara. Si pelebeku, telur kampung 2 butir, apalagi ada tepung beras, jeruk purut, kemenyan. Nah, saudara, habis itu kita boleh percaya Yesus, puji Tuhan, saudara. Tapi kadang-kadang kita ngomong aja kita percaya, tapi logika kita berjalan, saudara. Nah, sama kayak Thomas, kalau aku nggak percaya, belum melihat bukti. Seringkali kita selalu mau bukti dulu, baru kita percaya. Sekali Tuhan Yesus nampakkan diri, Thomas, cobalah kau sini, sodok dulu jarimu ke bekas lubang paku ini. Aha, kaget, saudara. Coba kau rogoh dulu lambungku yang bekas kena tombak ini. Thomas bilang, ya Allah, ya Tuhan, aku percaya. Sudah melihat baru percaya. Yesus bilang apa? Berbahagialah mereka yang gak melihat namun saya sama saudara ini, saya sama bapak ibu, sama amang, inang, kita ini gak pernah lihat Yesus secara fisik, saudara. Tetapi karena pemberitaan firman Tuhan, saudara, kita jadi percaya. Harusnya kita ini adalah kategori tipe-tipe orang yang namanya berbahagia. Nah, saudara, yang percaya yang seperti apa sih? Yang sebenarnya iman seperti apa sih yang Tuhan mau sebenarnya sama kita, saudara? Kalau kita kembali ke Roma 4 ayat 18, saudara. Kalau saudara buka di Roma 4, saya akan akhiri dari ayat ini secara cepat, saudara. Roma 4 ayat 18, firman Tuhan ngomong dengan jelas. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, nggak ada dasar untuk dia berharap, saudara. Satu, ketika Tuhan janji sama dia, umurnya sudah 75. Beda dengan istrinya kurang lebih 11 tahun kalau nggak salah ya. Berarti sekitar 60 sekian, 68 istrinya mungkin, saudara, 69. Saudara, kalau seorang wanita umur 69, saudara, pasti sudah nggak menstruasi, saudara. Pasti sudah tipe kategorinya opung, saudara. Nah, saudara, tidak ada dasar berharap. Terus Tuhan bilang, kamu akan punya anak, lihat langit, bintang banyak, lihat pasir. Seperti itulah keturunanmu. Kasih tahu istrinya. Kira-kira ketawa nggak istrinya? Ketawa lah, saudara.
Macam mana lah kau bapak? Kau lihat dulu. Lihat kau pun sudah tak selera aku ini. Sudah tua saudara. Kulitmu pun sudah kendor kiri kendor kanan, maksudnya itu. Macam mana lagi bisa punya anak? Tahu kok kayaknya ngeyel. 25 tahun kemudian janji itu digenapi saudara. Ketika dia mau 99 tahun, ternyata istrinya hamil. Saudara bisa bayangkan tak bagaimana opung-opung, tanda kutip, kayak opung mertua saya lah itu saudara. Dia sekarang 79. Kalau tiba-tiba perutnya besar, jalannya susah saudara. Dia bilang, mama lagi hamil ini. Saya bilang kasihan kali lah kau mama itu bukan hamil, tumor itu. Nah, saya lihat sendiri bagaimana istri saya melahirkan saudara. Guling kiri, guling kanan, pros keluar saudara. Nah, tak bisa bayangkan saudara orang umur 70, 89 perut lagi besar. Push. Saya rasa tulangnya bisa patah semua itu saudara. Tetapi itulah yang namanya tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga satu kali dia akan jadi bapak. Kenapa? Karena itu firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari kita pegang firman Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekali suamiku dipulihkan, satu kali anakku dipulihkan, satu kali hutangku habis. Aku percaya dalam nama Yesus, pasangan hidupku Tuhan sediakan. Satu kali, sekali Tuhan. Dan kalau ngomong pasangan hidup, saya selalu bilang sama dua-dua gadis ini saudara, saya masih dengan tulang rusuk, nanti dapat tulang babi baru. Pokoknya konsentrasi aja sama Tuhan Yesus. Amin. Masih ada garis satu lagi tadi. Oh, masih ada. Iya, anak gue si Puji. Mana dia? Nggak tahu, nggak turun. Puji Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, biarlah hari ini kita belajar di tempat ini kan nggak mungkin saudara. Firman tadi nggak mungkin. Mungkin itu bisa belah karena diancam hukuman mati, saudara. Mereka bergumul, mungkin itu bergeser. Dan ini kan menjadi saksi hidup. Saya nggak tahu bagaimana mereka menerjemahkan dengan kalimat-kalimat tambah kiri kanan mungkin. Tapi satu hal saya percaya janji firman Tuhan itu ya dan amin. Di tempat ini mari kita berharap apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Kita ambil waktu 1 menit, kita berdoa saudara supaya mujizat itu nyata. Amin. Saya sebentar nanti Pak Ariando naikkan pujian, kita renungkan firman Tuhan dan saya akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil. Betul Tuhan. Fajar pagi hari Kami memegang janji Tuhan. dan tiada pernah terlambat bersinar. Selalu tidak pernah terlambat. Kamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam Kasih Tuhan sama kami tidak pernah berubah. janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari apa yang menjadi kerinduan hati saudara. Mungkin yang menurut saudara itu nggak mungkin, mungkin nggak mustahil, mungkin susah sulit. Tapi sore hari ini kami serahkan ke tangan Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari Yes Tuhan, betul Tuhan. yang tiada pernah terlambat bersinar. Seringkali ada banyak hal yang menurut kami nggak mungkin Tuhan. Seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sore ini kami menyerahkan seluruh umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah apa yang kami renungkan, kami dengar, kami imani Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun dia berharap juga. Hari ini kami meletakkan iman kepercayaan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berharap sesuatu Tuhan
Yang mungkin bagi kami sangat tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu sesuatu yang mungkin. Hamba-Mu menyerahkan setiap ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di tempat ini, saudara dan rekan-rekan, sepelayanan rekan-rekan, seperjalanan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami imani kalau Tuhan bisa meruntuhkan, Tuhan bisa memindahkan bukit Mukatam ini. Tuhan, di depan mata kami ini kami melihat Tuhan yang sama yang kami sembah, sanggup menolong, bahkan melakukan mujizat atas apa yang kami harapkan. Terima kasih sore ini Bapak. Dalam nama Yesus kami alaskan setiap doa dan pergumulan kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. 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 Amin.